Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channelnya Mandroy Sal Yusuf. Di video kali ini saya akan membahas sesuai dengan judul dari video ini ya, sensasi-sensasi yang kita rasakan ketika anxiety menyerang. Jadi apa aja sih sensasi-sensasi itu akan kita bahas. Oke, dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa lebih berkembang, dan nyalakan juga tanda loncengnya agar setiap saya upload video-video terbaru saya, kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel YouTube ini. Oke. Jadi sensasi-sensasi yang kita rasakan itu banyak banget ya dari anxiety itu. Yang pertama, sensasi yang kita rasakan udah pasti anxiety itu ditimbulkan dari penyakit GERD ya, seperti yang biasa saya jelaskan dalam video-video saya yang berikutnya. Timbulnya anxiety itu diawali dari penyakit GERD asam lambung ya. Dari asam lambung timbullah penyakit GERD itu. Nah, dari situlah sensasi-sensasi itu yang setiap hari kita rasakan, seperti perut perih, terus dada sesak di ulu hati ini, terus panas di bagian dada sini ya, terus tenggorokan serasa mengganjal, itu sensasinya. Terus mata juga ya, kadang buram, kepala, seleyangan, dan banyak banget sebenarnya. Terus kadang suka keluar keringat dingin badannya, terus gemeteran, jantung berdebar-debar nggak karuan ya. Itu diawali dari penyakit lambung ya, yang asam lambung yang naik hingga keluar dari otot esofagus kita ya, hingga karena dari setiap organ tubuh yang dilewati oleh asam lambung itu, dia akan melukai setiap organ tubuh yang dilewati itu. Makanya kadang terasa panas di bagian-bagian tertentu yang dia lewati, semacam di tenggorokan hingga naik ke otak. Timbullah anxiety, timbullah berbagai macam-macam sensasi yang setiap hari kita rasakan, rasa takut, rasa cemas, segala macam, mual, muntah, hanya udah keringat dingin segala macam, itu banyak banget. Jadi kalian juga harus tahu cara mengatasinya ketika anxiety itu menyerang kita ya. Yang kalian kalau belum melihat video-video saya yang sebelumnya, kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya dari part 1, part 2, dan seterusnya, agar kalian nggak salah pengertian, biar lebih paham gitu, biar nggak salah pengertian dan salah paham nanti ya. Dan jangan skip juga videonya. Dari sensasi-sensasi itu, jika kita tidak bisa mengontrol, melawan anxiety itu, mengontrol pola pikir kita, itu justru akan lebih memperburuk kondisi lambung kita, akan lebih memperparah ya, kondisi lambung kita, agar kita asam lambung kita itu akan terus-terusan naik, karena lambung dan otak itu dia berkaitan otomatis. Jadi ketika asam lambung kita naik, otomatis otak kita itu akan merespon dan timbul rasa cemas. Dari situlah anxiety itu muncul ya, sensasi-sensasi itu muncul, rasa takut, rasa panik, segala macam, takut mati, takut pingsan, karena asam lambung itu yang connect dengan pola pikir kita. Jadi kita harus benar bisa mengontrol pola pikir kita ketika asam lambung kita naik ya. Ketika anxiety kita menyerang, kita sebisa mungkin harus menenangkan pola pikir dan hati kita. Harus pokoknya bikin bahagia aja lah, nggak usah dipikirin. Kalian itu nggak bakalan kenapa-napa gitu, walaupun badan kalian bergetar, gemeteran ya, keluar keringat dingin, anggap aja biasa aja gitu. Sebelum
kalian terkena anxiety dan asam lambung ini pun pasti kalian pernah merasakan hal seperti itu, cuma kalian nggak pernah menganggap serius gitu ya, kalian anggap biasa aja. Cuma ketika kita terkena asam lambung dan anxiety ini, karena asam lambung itu sulit sembuh karena anxiety itu ya, karena penyakit pola pikir itu ya, yang selalu membesar-besarkan penyakit yang tadinya kita anggap biasa aja gitu. Ketika kita menderita anxiety, itu penyakit sekecil apapun akan terasa besar, akan terasa berat yang dirasakan oleh tubuh kita. Jadi kata saya tadi, kita harus bisa melawan anxiety itu, kita harus bisa mengontrol pola pikir kita dengan baik ya. Kita harus obati pola pikir kita dan kita harus obati juga lambung kita. Jadi harus seimbang itu pengobatan anxiety dan lambung kita. Kita obati anxiety kita obati juga lambung kita. Kenapa kadang ya ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun penyakit asam lambung dan anxiety ini nggak sembuh-sembuh? Karena dari setiap hari yang kita obati itu ya hanya penyakit lambungnya saja gitu. Kita hanya mengobati penyakit lambungnya saja, karena kita tidak tahu penyakit lambung itu didampingi dengan penyakit anxiety. Makanya kalian kata saya juga, kalian harus tonton juga video-video saya dari part 1, part 2 dan seterusnya, biar kalian lebih paham ya tentang pengenalan penyakit lambung, anxiety. Itu ada di video-video saya yang sebelumnya. Oke, jadi sensasi-sensasi anxiety itu, asam lambung itu seperti itu. Dari perih perut ya, terus terasa sesak di ulu hati, dada di bagian sini terasa panas ya, terus tenggorokan serasa mengganjal, mata buram, kepala selengan kayak mau jatuh gitu, jangankan jalan, duduk aja kayak yang goyang-goyang gitu ya, kayak yang gempa ya. Itu sensasi-sensasi yang dirasakan oleh saya juga gitu. Saya juga pernah gitu dulu ya merasakan sensasi-sensasi seperti itu. Makanya saya buat video ini, bukan niat saya untuk apa-apa ya, mau song artis apa gimana, tapi niat saya itu hanya ingin membantu gitu teman-teman yang sampai saat ini gitu masih menderita penyakit asam lambung itu ya, menderita penyakit asam lambung ini, karena teman-teman itu nggak tahu gitu cara mengatasi dan mengobatinya itu seperti apa. Jadi penyakit lambung itu sangat sulit untuk disembuhkan kalau teman-teman tidak mengetahui caranya gitu, tidak mengetahui caranya gitu untuk menyembuhkan dan mengatasi penyakit lambung dan anxiety ini ya. Jadi kalian itu harus tahu dulu, harus mengenali dulu penyakit lambung itu seperti apa dan anxiety itu seperti apa. Jika kalian sudah tahu dan sudah paham, itu sangat mudah sekali untuk mengobati penyakit lambung itu ya. Penyakit lambung itu tidak tidak berbahaya. Penyakit lambung itu tidak berbahaya, sama sekali tidak berbahaya. Bahkan jika diukur dengan persenan itu, penyakit lambung itu hanya 30% ya, seperti yang biasa saya jelaskan. Hanya dibesar-besarkan oleh penyakit anxiety itu ya. 70% yang besar-besar ini anxiety itu, yang selalu menakut-nakuti kita. Padahal itu nggak apa-apa, cuma ya pola pikir kita yang menakut-nakuti diri kita sendiri gitu ya. Kita itu dibodohi oleh pola pikir kita, ditakut-takuti setiap hari, padahal yang ada di pemikiran kita itu belum tentu terjadi. Bahkan mungkin gitu ya, sampai saat ini teman-teman belum mengalami gitu yang apa yang setiap hari teman-teman pikirkan gitu dalam pola pikir teman-teman itu ya. Mungkin itu ya, awal dari teman-teman terkena penyakit asam lambung itu ada kejadian-kejadian yang apa sih yang bikin teman-teman itu takut gitu ya, pokoknya bikin takut lah, kayak semacam mungkin teman-teman pingsan atau dirawat di rumah sakit atau gimana, yang awalnya gitu ya. Awalnya teman-teman itu terkena penyakit lambung hingga
sampai saat ini itu akan terpikir terus dari awal itu ya, awal teman-teman terkena penyakit lambung itu pasti akan terpikirkan terus oleh teman-teman setiap hari. Rasa takut yang teman-teman alami saat awal itu akan terus setiap hari teman-teman itu akan dirasakan gitu ya. Setiap hari pasti akan merasakan rasa takut itu. Jadi saran saya, lawan rasa takut itu ya. Jangan takut, nggak apa-apa. Penyakit lambung itu nggak apa-apa, nggak berbahaya. Asalkan kita juga tahu teman-teman cara mengatasinya itu seperti apa, cara mengobatinya seperti apa. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, itu berbahaya, sangat berbahaya. Jadi berbahayanya gimana ya, bukan membunuh teman-teman. Penyakit lambung itu nggak membunuh ya, nggak bisa matiin orang, karena penyakit lambung itu hampir berapa persen ya, mungkin 60%-an orang di dunia ini mungkin yang punya penyakit asam lambung. Makanya disebut penyakit sejuta umat asam lambung itu ya. Nggak berbahaya penyakit lambung itu. Yang harus teman-teman tetapkan dalam hati, penyakit lambung itu nggak berbahaya dan nggak membunuh ya. Kalau penyakit lambung itu membunuh, mungkin banyak orang-orang yang mati karena penyakit lambung. Karena penyakit lambung itu semua orang itu pasti punya gitu ya, apalagi penyakit emah gitu ya. Penyakit emah kan diawali dari penyakit emah dulu, yang tadinya biasa aja gitu ya, terus karena kita sering telat makan, melalaikan kesehatan lah, melalaikan pola makan segala macam yang harusnya kita jaga gitu ya. Akhirnya si emah ya, itu tambah parah jadi kronis, jadilah asam lambung ya, asam lambung yang berlebihan. Dan sebenarnya asam lambung itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita juga, karena setiap fungsinya asam lambung itu membunuh bakteri yang ada di dalam lambung kita. Jadi setiap makanan yang masuk ke dalam lambung kita itu akan dibunuh bakteri-bakterinya oleh asam lambung itu. Jadi sangat yang dipentingkan sebenarnya oleh tubuh kita. Cuma kalau ya berlebihan itu berbahaya juga. Berbahayanya seperti itu, bikin badan kita nggak nyaman, bahkan sakit gitu ya, karena asam lambung yang berlebih. Oke, jadi mungkin untuk video penjelasan tentang anxiety ini cukup di sini dulu ya. Teman-teman bisa cek video-video saya yang sebelumnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini biar bisa lebih berkembang dan biar saya lebih semangat lagi bikin video-video berikutnya ya tentang seputar lambung. Jadi jika kalian teman-teman ingin bertanya, tanya aja langsung di kolom komentar. Apa yang teman-teman tanya, insya Allah akan saya jawab sebisa saya gitu ya, semampu saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.